Teman-teman semuanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Yahya Waloni ya. Semoga Allah ampuni dosa beliau dan memasukkannya ke jannah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Teman-teman semuanya, dalam wafatnya beliau itu membuat saya sangat cemburu, teman-teman. Sangat iri saya dengan beliau. Serius. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita bagaimana ketika seorang hamba yang betul-betul ikhlas memperjuangkan agama Allah, maka Allah tunjukkan kemuliaannya kepada kita. Terbukti wafatnya Ustadz Yahya Waloni di tempat yang suci ya, di hari yang suci, terus di mimbar yang suci, di hari Jumat, dan bertepatan dengan Id, teman-teman. Waduh, saya langsung gimana ya teman-teman, langsung kagum gitu loh. Pengen banget gitu juga ya, pengen banget. Meskipun kalau bisa diulang saya pengen kayak beliau gitu loh. Gak apa-apa ya. Itulah ya teman-teman semuanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya gitu ya, maka Allah akan tunjukkan kemuliaan hambanya itu di hadapan seluruh manusia. Bayangkan kayak gitu teman-teman, hari Jumat di tengah khotbah ya, terus juga hari Id. Bayangkan kayak gitu, beliau dalam keadaan suci, menghadap Allah dengan keadaan suci, dan pada saat itu sedang ibadah, menyampaikan khutbah. Isi khutbahnya menyampaikan tauhid. Subhanallah teman-teman, sangat luar biasa. Serius, sangat luar biasa. Iya teman-temannya, iri saya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan saya seperti itu juga gitu ya. Ustadz Yahya Waloni ini ya teman-teman, kita tahu beliau seorang pendeta, lalu masuk agama Islam dan memperjuangkan tauhid gitu. Dengan modal beliau sendiri keliling Indonesia, tidak mau pakai sopir juga. Terus beliau safari dakwah keliling Indonesia sendirian. Bayangkan kayak gitu, untuk menyampaikan agama Islam. Dan apa yang beliau lakukan selama ini itu tidak sia-sia gitu. Dengan cara Allah tunjukkan kepada kita cara wafat beliau itu seperti apa gitu lah. Itu ya teman-teman. Saya sedihnya gini teman-teman, siapa yang gak sedih? Orang yang berilmu gitu ya, orang yang alim itu cepet banget gitu diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya rasa teman-teman, Rasulullah itu sangat bangga dengan Ustadz Yahya Waloni tersebut teman-teman. Sangat bangga Rasulullah itu pasti. Ya teman-teman semuanya, kemarin saya tidak live streaming ya, karena saya juga melakukan sholat gaib ya untuk beliau. Terus juga ya berkabung gitu. Siapa yang gak sedih? Pejuang akidah Islam yang selalu menyuarakan kebenaran gitu ya, itu telah wafat sekarang gitu. Insya Allah ya teman-teman semuanya, apologet muslim, insya Allah kita akan teruskan perjuangan beliau gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, mohon maaf ya teman-teman, saya bikin PT nggak bisa menahan lagi saya rasa tangis saya kepada beliau gitu. Ya Allah, ya membuat kita iri ya teman-teman. Pengen banget gitu ya, mulia banget gitu wafatnya beliau di hari yang mulia, di hari suci, di tempat suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan beribadah gitu. Top lah ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Semoga kita juga bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, perlu menjadi penegasan di awal bahwa saya salah satu orang yang pertama mengucapkan rasa turut berduka atas meninggalnya Ustadz Yahya Waloni beberapa hari yang lalu. Dan wajar kalau banyak yang kemudian berduka, banyak yang kemudian merasa kehilangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau seperti yang dikatakan Yusuf Pei bahwa beliau mati dalam keadaan suci di tempat yang suci, di hari yang suci, dan seterusnya, maka ya tidak perlu larut dalam kesedihan. Karena kan mereka yakin bahwa kematian beliau itu adalah kematian yang diinginkan oleh banyak orang, termasuk diinginkan oleh si Yusuf Pei. Ya, karena lagi-lagi dalam konteks ini Yusuf Pei juga seolah-olah menginginkan kematian itu segera datang, seperti halnya yang terjadi pada Ustadz Yahya Waloni. Ya, jadi tunggu saja. Sekali lagi saya selalu menegaskan perlu mengindahkan apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin Ibrahim, bahwa tidak perlu menantang Tuhan dalam soal kematian, karena mati itu sudah kodrat kita. Anda menginginkannya atau tidak menginginkannya, pada akhirnya dia akan datang pada Anda. Karena itu tidak perlu diminta-minta, ya, tidak perlu diminta-minta. Dan catatan berikut bahwa saya kurang sepakat dengan statement Yusuf Pei yang mengatakan bahwa ada hari yang suci, kemudian ada keadaan yang suci, tempat yang suci, dan sebagainya. Dan karena itu bila seseorang meninggal pada hari yang suci, dalam tempat yang suci, dan seterusnya, sudah otomatis dijamin masuk surga. Bagi saya tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, sehingga pertanyaan saya, kalau keyakinan-keyakinan dan paham-paham begitu masih dibangun, apakah Yusuf Pei berani mengatakan bahwa Ustadz Uje dulu yang meninggal karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu, karena kematiannya sadis, apakah itu sama dengan bahwa dia sama sekali tidak akan selamat dan kurang berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak, kan? Ya, jadi soal bagaimana cara kita mati itu menurut saya orang punya cara dan tempat dan keadaannya masing-masing tentang bagaimana dia pada akhirnya akan mati. Jadi pemahaman bahwa ada hari yang suci, tempat yang suci, dan sebagainya itu menurut saya pemahaman yang sangat primitif, dan tidak boleh serta-merta dikaitkan bahwa ketika mati di hari Jumat misalnya, hari yang suci, berarti otomatis selamat dan seterusnya. Tapi oke lah, itu adalah hak, itu adalah keyakinan saudara kita Yusuf Pei. Semoga saja kerinduannya untuk segera menyusul Ustadz Yahya Waloni segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ya katanya dia iri dan merindukan kematian seperti yang dialami atau sudah terjadi pada Ustadz Yahya Waloni. Jadi Yusuf Pei, tunggu saja, semoga Tuhan segera mengabulkan dan menjawab doa-doamu. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah melihat bagaimana reaksi atau ekspresi Yusuf Pei ketika Ustadz Yahya Waloni meninggal di mimbar, teman-teman ya, di saat ceramah. Nah, teman-teman, dan dia menangis merengek-rengek bukan karena Yahya Waloninya meninggal, tetapi karena kematian Yahya Waloni itu menurut dia itu kematian yang dicemburui oleh banyak umat menurut Yusuf Pei, teman-teman ya. Kenapa? Karena meninggalnya di hari suci, di bulan suci, dan pokoknya ada aja yang dikarang-karang oleh Yusuf Pei ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, seolah-olah ketika dia meninggal di hari yang suci, seolah-olah ya Waloni itu ikut suci, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang memang jarang disadari oleh orang itu.
mereka itu menangis, kemudian mereka juga merasa bangga ketika penghujat Yesus Kristus meninggal atau mati. Nah, teman-teman, di beberapa tahun yang lalu ada banyak atau beberapa oknum para mualaf khususnya ya, seperti Moko Ginta, Stephen Indra Wibowo, dan juga Mega Fitri, dan juga Agustan yang selalu menantang Tuhan Yesus. Dan kemudian terakhir Ustadz Yaya Waloni, justru dia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Nah, teman-teman, sebenarnya mau minta seperti yang disampaikan oleh saudara kita David Saguna, mau minta atau tidak, manusia itu pasti mati, karena itu udah kodratnya manusia. Jangan menantang Tuhan untuk meminta kematian, karena sampai kapanpun, cepat atau lambat pun, kau tetap mati. Nah, teman-teman, jadi merupakan kebanggaan bagi mereka, dan Yusuf PI meminta kepada Tuhan untuk mematikan Yusuf PI atau mencabut nyawa Yusuf PI, sama seperti halnya Ustadz Yaya Waloni. Dan memang kalau Yusuf PI meminta itu dan kemudian Allah mengabulkannya, itu mereka harus selayaknya seperti itu, karena memang tidak dibiarkan orang penghujat menista nama Tuhan itu tidak dibiarkan lama-lama hidup. Nah, teman-teman, kenapa? Karena ketika mereka menantang dan kemudian meminta kematian, sebenarnya Tuhan memberikan beberapa waktu untuk bertobat bagi mereka ya. Tapi ketika mereka tidak memanfaatkan waktu, kesempatan untuk bertobat, itulah sebabnya Tuhan mengambil mereka. Nah, teman-teman, seperti apa firman Tuhan yang disampaikan dalam Yeremia 23 ayat 17? Dikatakan di sana, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nah, teman-teman, di Indonesia seperti itu, ketika ada orang yang menista nama Tuhan, menghujat nama Yesus, dan banyak orang yang mengatakan bahwa dia diselamatkan, dia masuk surga, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.